I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Kluivert sudah berangkat menuju Jakarta dan akan melakukan konferensi pers perkenalannya di Jakarta. Timnas Indonesia terus menjadi perpanjangan publik internasional. Hal itu dimulai dari banyaknya para pemain naturalisasi yang membela Timnas Indonesia. Apalagi saat ini ditambah dengan legenda Belanda yang sudah resmi diperkenalkan oleh PSSI untuk menakodai Timnas Garuda. Kini Timnas Indonesia benar-benar telah berubah seiring dengan meroketnya serta banyaknya para pemain keturunan berlabel Grade A untuk berjuang bersama-sama menuju World Cup. Progres itu benar-benar nyata sehingga media-media internasional di dunia tidak henti-hentinya untuk membahas soal Timnas Indonesia. Apalagi soal penunjukan tentang Patrick Kluivert sebagai pelatih baru yang membuat sorotan di media dunia semakin besar terhadap Timnas Indonesia. Mengingat bagaimanapun dia adalah legenda sepak bola Piala Dunia kelas dunia. Meskipun ada beberapa kontroversi yang sampai saat ini menuai kontroversi, meski begitu dengan banyaknya perbincangan media internasional yang menyoroti di Timnas Indonesia membuat negara tetangga semakin iri. Bahkan media Vietnam yang menjuarai Piala AFF seolah tidak ada apa-apanya. Karena beritanya tenggelam begitu saja soal berita pemberhentian Coach Shin dan tentang maraknya menunjukkan pelatih baru Timnas Indonesia yakni Kluivert yang membuat semuanya mengarah menjadi satu ke Timnas Indonesia. So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not. Ya, Timnas Indonesia memang menjadi salah satu tim yang memiliki atmosfer yang banyak bukan hanya dari dalam luar negeri. Bahkan melainkan sorotan terus ditujukan oleh media-media luar negeri. Sehingga kita bisa melihat berulang-ulang kali FIFA melalui akun resminya memposting tentang Timnas Indonesia. Tentu saja hal itu terjadi tak terlepas dari upaya dan semua usaha yang telah dilakukan dan dukungan dari kita semua. Karena membuat segalanya menjadi besar dengan supporter yang ada mendukung Timnas di media sosial. Meskipun ada juga beberapa yang norak. Pokoknya saat ini yang dibahas yakni tentang Timnas Indonesia dan menjadi pembahasan topik utama terutama di Asia. Dan menurut Mimin, baru kali ini loh kita heboh di jagat internasional. Hal itu juga tak terlepas dari peran jurnalis top Eropa, Fabrizio Romano yang telah mengklaim dan mengkonfirmasi bahwa Indonesia sudah mempunyai sosok pelatihan yang baru. Padahal jika kita dilihat-lihat, kita ini siapa sih sampai Fabrizio Romano mengumumkan hal tersebut? Untuk juara level Asia Tenggara atau yang dikenal dengan AFF aja tidak pernah. Apalagi juara Asia. Harusnya kita membuktikan kepada dunia bahwa inilah Indonesia, bukan malah menyerang Patrick Kluivert hingga Mas Hilgers sampai membuat klarifikasi. Patrick Kluivert signs in as new Indonesia head coach for the national team. Here we go. The agreement is done. It's a 2-year contract plus 2-year as option for Patrick Kluivert. Everything will be completed in the next days, but the agreement is done. So Kluivert will be the new Indonesia head coach. Good luck to Patrick Kluivert. The mission from Indonesia is very clear. They want to qualify for the World Cup. Ya, dengan keberadaan Timnas Indonesia yang sekarang ini, suka atau tidak suka, keberadaan Erick Thohir membuat dampak yang sangat besar bagi sepak bola Indonesia, terutama Timnas Indonesia. Karena ia sebagai Ketua Umum Kamera Saya telah memberikan segalanya bagi Timnas Indonesia dan ingin memajukan Timnas Indonesia lebih maju lagi. Emang beliau mempunyai risiko yang tinggi dengan membaca STY Kluivert. Dan kami sangat percaya jika Pak Erick tidak sebodoh yang dipikirkan. Beliau yang mempunyai Inter Milan. Ini pemilik loh, bukan karyawannya. Jadi kita boleh kecewa. Tapi terlepas dari itu, keputusan telah dibuat dan kita sebagai fans Timnas Indonesia harus tetap mendukung untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Faktanya Pak Erick mampu mengangkat citra PSSI dari yang semula sunyi dan diselimuti oleh kejahatan kini berubah menjadi terang benderang. Bukan beliau tidak memahami apa yang telah dirasakan oleh fans Timnas Indonesia di tanah air, beliau juga telah menjelaskan beliau mempunyai misi tersembunyi di balik semua itu. Dan di luar itu semua, tentunya kita masih teringat dan terngiang-ngiang dengan punit Malaysia jika segala kemajuan pesat yang terjadi di Timnas Indonesia ada peran besar dari sosok Pak Erick Thohir yang memiliki ragam jejak disegani di dunia sepak bola dan level dunia yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Sebagai seorang penyokong Harimau Melaya,
Kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Malaya memang squad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, dia kan on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak. Tapi ya tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Yang termasuk ya 11 ini kalau nggak mau main ya kita cari. Ya, dengan segala apa yang telah terjadi, adanya sorotan besar dari media-media internasional terhadap Indonesia membuat tim Kehil mengakui jika keberadaan Pak Erick sangat berdampak besar sekali, apalagi dengan memutuskan memecat STY yang dianggap memang penuh risiko. Dan kita patut berbangga diri memiliki ketua umum seperti beliau. Faktanya Indonesia mempunyai satu-satunya kantor FIFA di kawasan ASEAN, sehingga banyak yang bilang jika Pak Erika dianak emaskan FIFA. Terserah deh maunya apa, yang penting kami sangat bersyukur punya pemimpin seperti I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and... Ya, di sisi lain, setelah ditunjuknya Patrick Kluivert menakodai timnas Indonesia, justru tim-tim ASEAN makin iri dengan kita dong. Kita tahu Vietnam yang telah menjuarai Piala AFF kemarin. Beritanya lenyap saya akan tenggelam begitu saja karena dihebohkan dengan pergantian pelatih timnas Indonesia. Meskipun Vietnam yang menjadi juaranya, namun sorotan tetap tertuju kepada timnas Indonesia. Karena bagaimanapun Patrick Kluivert adalah legenda sepak bola Belanda dan dikenal di kancah dunia. Bahkan tak hanya itu saja, dua asisten yang dibawa oleh Kluivert tidak kalah mentereng yang memiliki banyak taktik dengan total footballnya. Dan hal itu membuat Vietnam semakin sedih meskipun telah memenangkan gelar juara. Indonesia thì như tất cả mọi người cũng đã biết là một trong những đội bóng mạnh ở Đông Nam Á, và trong những năm gần đây họ có những cầu thủ nhập tịch rất là chất lượng, và bằng chứng là họ đang thi đấu ở vòng loại 3 của vòng loại World Cup 2026, và vừa rồi họ cũng đã có một chiến thắng rất là quả cảm trước các Ả Rập. Thì Linh nghĩ là trong giải đấu sắp tới thì Indonesia sẽ là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị cao nhất. Nhưng không những thế mà Việt Nam đang cho thấy cái sự khát khao để trở lại với đúng cái vị thế của mình ở Đông Nam Á.